Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Cak Kolis di podcast Zona Merah. Saya kali ini kedatangan tamu. Beliau adalah seorang istilahnya inisiator, bisa dibilang begitu, atau bisa dibilang beliau adalah pejuang dalam hal ini adalah dalam persoalan batik ya, dalam dunia batik, karena beliau ini mau tidak mau harus diakui lah terlibat dalam perkembangan dunia batik di Kabupaten Kudus khususnya. Sejauh ini karya-karyanya sudah istilahnya ada di mana-mana, bukan hanya di Kudus saja, tetapi nasional, internasional, bahkan sudah banyak dikoleksi banyak orang. Beliau adalah Mbak Yuli Astuti, pemilik dari Muria Batik Kudus. Selamat malam Mbak Yuli. Malam Cak Kolis. Kok tahu nama saya Mbak? Wah ini kan sudah Cak Kolis tahu nama saya nih. Saya jadi gimana ya? Sudah sangat terkenal di Beta News lah ya. Iya. Ikon. Iya. Terima kasih Mbak sudah mengenal saya, walaupun mungkin baru dapat tadi namanya. Jadi familiar kok. Familiar Mbak. Sering nonton juga. Iya. Karena kita hari ini membahas tentang batik Kudus. Ya. Tentunya saya juga mengimbangi Mbak Yuli Astuti tentang batik. Batik yang saya pakai ini namanya apa ya? Batik Persatuan ini Mbak. Berarti ikat kepalanya ini entah dari mana, daerah mana saya juga nggak tahu. Terus bajunya ini saya juga belum tahu dari mana. Tetapi paling tidak kedua batik ini mempersatukan saya, mempersatukan kita bagaimana bentuk dari kecintaan saya terhadap batik Mbak. Walaupun ya seadanya gini Mbak. Iya, ini perlu ini ya. Next time pakainya batik Kudus ya. Siap Mbak. Saya tadi sebetulnya itu mau gimana ya? Mau bilang sama Mbak Yuli nggak enak ya. Tetapi besok Beta masih buka Mbak. Siap. Jam 12 siang sudah buka. Jadi sampai malam lah, masih buka. Siap, harus jadi pelopor ini. Cinta batik Kudus ini, Cak Kolis ini. Kalau hari ini mungkin saya pakai batik Persatuan, mungkin besok saya harus pakai batik Kudus. Wajib khususnya gitu. Karya Mbak Yuli. Siap. Oke, saya siap sekali. Apalagi saya yang pakai, nanti biar tambah keren lah. Batik Kudus langsung hit ya Mas? Langsung hit. Insya Allah nanti podcast selanjutnya saya pakai Mbak. Siap. Untuk mempromosikan batik Kudus, karya Mbak Yuli Astuti juga. Amin. Ya. Ini endorse ya? Endorse Mbak. Gak apa-apa. Khusus untuk Mbak Yuli, nanti Beta News akan bersedia dan membuka peluang besar untuk bagaimana kita sama-sama mempromosikan batik Kudus Mbak. Iya, ini nanti kalau saya endorse kan pastinya Cak Kolis langsung penggemarnya langsung pada cari batik Kudus ya. Iya, amin lah Mbak. Mudah-mudahan walaupun agak tampang kayak gini, mudah-mudahan nantilah ya bisa menambah kecintaan orang-orang terhadap batik Kudus. Gitu Mbak. Amin. Ya. Oke Mbak, kita membahas yang lain dulu Mbak. Gini, saya bukan kemarin sih, baru tadi Mbak sebenarnya buka Instagramnya Bu Atiko Ganjar. Saya lihat di situ ada batik karya Mbak Yuli yang dipakai beliau Bu Atiko, dan kelihatan gimana kalau dipakai Bu Atiko, kelihatan lebih cantik. Batiknya juga cantik juga, elegan dipakai. Itu ceritanya gimana kok bisa dipakai Bu Atiko? Iya, ini kebetulan kalau di Jawa Tengah di UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah kan sering ngadakan fashion expo dan juga kemarin virtual fashion show. Saya yang kepilih untuk fashion show dari sekian banyak UKM Jawa Tengah dan alhamdulillah responnya sangat bagus dan juga pernah pameran dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jateng itu pameran di Palembang juga
fashion show banyak yang langsung terjual waktu masih diperagakan itu. Nah, dengan karya-karya yang sudah dikenal itu kemarin ada beberapa support yang dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah itu untuk menampilkan karya-karya terbaik dari UMKM Jawa Tengah dan dipakai oleh Bu Ganjar sebagai salah satu promo untuk produk-produk UMKM. Nah, saya kepilih itu dadaan itu ceritanya. Ini masih saya membuatnya itu harus kejar tayang dalam waktu 2 hari itu. 2 hari saja, batik yang gitu cantik itu cuma 2 hari. Proses ngedesain dan bikin bajunya, kalau batiknya sih sudah ready. Gitu. Dan dengan waktu yang mepet sih alhamdulillah pas tanpa fitting pun juga sudah pas. Saya ngedesain sendiri yang nggak sampai lembur-lembur sendiri. Dan alhamdulillah sih selama ini batik Kudus kan memang ada batik Kudus yang kategori klasik yang proses pembuatannya memakan waktu bisa 4 sampai 1 tahun lebih, 4 bulan ataupun sampai 1 tahun lebih, maupun yang kontemporer yang ada kayak kearifan lokalnya tapi dalam bentuk batiknya sederhana itu. Jadi yang untuk fashion yang bisa dipakai itu kan bisa dalam bentuk kontemporer yang disederhanakan itu bisa sesuai tren. Tapi tidak lupa juga saya membuat merepro batik-batik kuno yang prosesnya bisa sampai 1 sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Iya nih. Kalau yang dipakai Bu Atikoh itu motifnya apa? Kemarin saya coba abstrak pakai jaji dan juga saya padu yang kontemporeri kan untuk biar lebih manis ada unsur gedekan. Ya, jadi pakai jaji itu kan kayu yang di Gunung Muria yang biasa itu masyarakat sekitar itu bisa meyakini bisa mengusir hama serangga tikus gitu Mas. Jadi kalau naik Muria nanti ada kayu yang coraknya seperti itu. Kalau masyarakat Kudus pasti udah tahu lah. Artinya tetap mengangkat kearifan lokal pada motif-motif batik Mbak Yuni ya. Iya sih. Digabung dengan gedekan tadi. Gedekan itu apa seperti anyaman bambu? Iya, yang kan perekat dan persatuan itu kan bambu kan akarnya kokoh jadi bisa tumbuh misalkan kekuatannya ini kan sangat kuat dan ikatan-ikatan bambu dalam anyaman itu sebagai lambang persatuan. Kalau di batik itu unsur-unsur filosofi atau apa itu walaupun dalam simbol-simbol itu syarat makna dan filosofi. Nah, Kudus juga saya ada motif-motif yang kearifan lokal, misalkan parijoto, buah yang di Gunung Muria yang kalau hamil itu dipakai untuk acara 7 bulanan, dimakan ibu hamil biar anaknya bagus rupawan. Dan saya yakin Cak Holis dulu ini ibunya makan buah parijoto, jadi wah cakep rupawan ini kayaknya. Ya, walaupun yang apa istilahnya ya Mbak Yuli ini yang menguji apa sih namanya? Jangan malu-malu Mas. Ya saya sebenarnya malu di gombong kayak gini. Nanti biar fan yang meyakinkan. Ya biarlah saya gini. Makanya dari harapan itu saya buat waktu awal-awal ya karena ada kearifan lokal yang maknanya bagus. Saya buat dalam sebuah kain. Harapannya itu biar pemakainya itu cantik dan bagus rupawan gitu Mas. Kenapa yang dipilihkan pas dipakai Bu Atikoh itu yang pakai seji, motif pakai seji? Ya karena kebetulan corak warna-warna yang kayak natural, warna soft itu yang kemarin kalau secara universal banyak diterima masyarakat secara luas. Dan kebetulan waktu itu dadaan dan coraknya yang matching, saya lihat seperti itu bagus. Nah alhamdulillah sih dipakai
nampak bagus rupawan. Tapi ini kayu pakisnya sekarang kayu pakis aji itu ini ya bilangnya kan mitosnya untuk bisa mengusir hama serangga tikus. Tapi entah sekarang bener apa enggak itu masih buktikan aja nanti. Karena mitos ya bisa jadi ya bisa jadi tidak ya. Karena memang kan kalau orang Jawa memang banyak cerita begitu, Mbak. Tapi kalau secara logika itu saya amati sih kan. Kayunya kan alurnya seperti ular motifnya dan kalau besar utuh kan otomatis tikus takut dengan corak ular. Cuma dulu kan dari folklore cerita rakyatnya kan dipakai tongkat Sunan Muria dan ini sih kalau biasa kan tamu ini beneran pakis kayu pakis aja ini bisa mengusir hama serangga tikus. Nah ini kayaknya sih ini sekarang tikusnya pada bandel sudah tikus yang berdasi itu dari kalau ada ini tapi ya itu kearifan lokal yang kalau folklore kan turun-temurun dari cerita tutur itu kan sisi positifnya yang kita ambil. Tapi habis dipakai Bu Atika sudah ada istilahnya langsung ada pesanan serupa. Alhamdulillah banyak banget itu karena efek yang pas Pak Ganjar update, Bu Atika update dan memang nampak bagus itu banyak sekali sampai dari Hong Kong ini juga dari order. Cuma kan biasanya kainnya saya dalam bentuk limited jadi mungkin coraknya enggak sama, enggak senada tapi mirip lah gitu nanti ini bisa. Ini banyak sekali sih yang minta tapi karena mungkin kan saya custom jadi harus sesuai ukuran yang pemesan gitu kan karena mungkin agak premium jadi nggak masalah stoknya kan cuma satu desain kemarin satu biasa untuk custom itu satu desain spesial satu gitu Mas. Gitu. Tapi alhamdulillah ya Mbak ya pesanan juga memang banyak dari itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya juga terus seperti itu Mbak. Amin. Ya. Saya ingin cerita Mbak Yuli dari awal lah dulu biar teman-teman juga tahu bagaimana ketika Mbak Yuli merintis Batik Kudus ini seperti apa dulunya sekitar tahun berapa itu Pak ketika Mbak Yuli ini istilahnya terjun langsung atau pengen menekuni lah kerajinan batik ini tahun berapa kira-kira? Kalau untuk awalnya itu tidak punya niatan sama sekali untuk terjun di batik atau apa tapi jalannya itu bisa menuju sana mungkin Allah yang berkehendak ini ya Mas. Kan tahun 2005 kebetulan dari Dinas Kabupaten Kudus, Dinas Koperasi dan UMKM dulu sama PKK itu membuat pelatihan membatik karena tinggal satu orang yang namanya Buni Amah yang masih almarhum sekarang almarhum Buni Amah yang dari Dong Paso itu usianya 2005 itu 75 tahun. 75 tahun sudah sepuh. 70-an tahun lah ini terus masih bisa membatik terus kita diadakan kumpul dari satu kabupaten itu diwakili Bu Lurah dan Bu sekretaris Bu Carek kalau ini. Nah dari 20 orang dikumpulkan satu kabupaten kebetulan saya mewakili desa saya Karangmalang. Pas Bu Lurahnya nggak bisa, jadi saya yang bukan dari lurah sendiri, kayaknya Ibu Lurah dan yang muda sendiri karena waktu itu masih baru lulus sekolah SMK, terus kegiatannya memang seneng di kegiatan sosial di NGO. Saya pernah ikut di NGO perempuan usaha kecil gitu, jadi sampai mewakili Indonesia di ASEAN Women 2 kali dan itu karena udah biasa aktif saya dikirim untuk mewakili. Nah, berjalan desa ya. Iya. Nah, makanya baru pertama kali lihat proses mencanting itu ya nggak ngeh sama sekali, tak kira ya kalau baru dicanting udah dipakai terus wah excited dan ini walaupun mungkin masih belum paham prosesnya seperti apa. Terus akhirnya berjalan waktu karena seneng kita kumpul selama hampir 1 tahun berkumpul dengan ibu-ibu kita anjang sana ke Kades kemana gitu kumpul sambil ini berlatih. Cuma waktu itu mungkin kan karena batik belum booming dan secara sisi ekonomi belum menjanjikan dan kayak belum ini ya kayak belum fashionable ya mungkin kan masih banyak hanya dipakai untuk
orang sepuh kondangan gitu kan, resmi-resmi. Nah, apalagi sebelum diakui UNESCO memang masih agak turun itu. Terus akhirnya dalam waktu 1 tahun itu saya yang ada beli kainnya ke Solo, ke Pekalongan, nggak tahu link, nggak tahu mana, naik motor ngebis gitu, hanya beli berapa 10 meter kain, nanti kita berlatih untuk teman-teman. Tapi lama-lama karena mungkin kan karena banyak kesibukan, terus akhirnya kan kita nggak kumpul-kumpul lagi untuk meneruskan, karena kita juga lamanya habis pelatihan tinggal kita semangatnya sendiri kan, itu kan masih dasar. Jadi saya lama-lama kalau kayak gini nih nanti lama, pikiran saya itu yang penting saya bisa ngrepro batik Kudus, dah itu selesai, nggak berpikir akan jadi usaha atau apa, karena basically sebelum menekuni batik saya udah punya ini bisnis kayak fashion penerima desain gitu busana ya. Udah lumayan jalan, dan sejak 1 tahun saya pikir nggak ada perkembangan ini kumpul-kumpul ini. Terus akhirnya saya dilalah pas Asian Women itu saya mewakili Indonesia dari 14 negara yang berkumpul di Indonesia itu kan kita roadshow touring untuk dari Jakarta, Bandung, Solo. Saya ke Solo ketemu Pak Alfa Febila yang di Laweyan itu, ketika itu tokoh yang batik Laweyan yang untuk pengembangan Laweyan itu menjadi ikon batik yang pengembangan lagi tuh. Nah, gitu itu saya cerita, Pak, ini kemarin 6 bulan lalu saya pernah berlatih batik. Akhirnya beliau ini kalau mau ini belajar di sini silahkan. Wah, energi saya langsung semangatnya 45 langsung karena dikasih kesempatan free, karena waktu itu kita belajar kemana itu masih susah karena mungkin saya nggak punya link, anak muda yang belum ini modal dari nol lah, nggak tahu modal, jadi dikasih kesempatan itu saya berpikir ini orang besar kan, kebetulan dia juga dekan dari UNS juga yang arsitek, jadi kan kalau diskusi untuk desain apa saya kasih arahan gitu kan, jadi sampai datang tiap minggu itu ke sana, kalau habis subuh berangkat, nanti habis maghrib kan jam 5 atau ini balik naik motor, kadang naik motor sendiri nih. Pulang pergi karena nggak mungkin nginep di hotel dulu. Ini jadi memperingkas waktu itu, jadi bener-bener yang nggak ada modal ini kita beli bensin pun aja masih ini harus pikir-pikir sampai makannya aja kadang bawa bekal gitu kan. Dan itu hampir 1 tahun karena proses ini warna ini sama diskusi ini sambil belajar kemana-mana, dan itu memang masih sambil saya jahit, nerima jahitan, terus ini tiap malam saya kadang lembur sendiri, nanti uangnya saya buat belajar ini. Dan itu pun pernah ini kehujanan jam 9 malam itu kan, kalau dari saya lewatnya kan dari Kudus ke Solo kan lewat hutan Purwodadi. Sekarang kan udah lumayan ramai, kalau waktu tahun 2006 itu masih sepi banget malam itu sambil jam 9 malam berani ya ini gembes di deket kuburan ternyata. Ya karena tekad dan ini Mas, jadi merasa ini sih happy, terus juga ini karena dikasih kesempatan, terus merasa ini nggak bayar, terus ada ini saya akhirnya kan yang penting saya ada motifan dulu. Jadi waktu itu saya nyantik sendiri, nanti kadang belajar tak warnakan di sana, nanti ini lagi kan prosesnya. Karena memang kalau bunik kan menanamkan dasar, tapi untuk saya harus bisa produksi, memang saya harus perlu ini kemana-mana untuk ini, ke Jogja, Solo, Bandung, Pekalongan. Itu udah kalau kalau bilangnya ada ini ada orang tokoh yang tahu tentang batik itu saya kejar. Misalkan ya tentang waktu ini panjang lebar apa indah bosen ini dengarnya. Apa-apa. Ini memang saya kasih kesempatan Mbak Yuli untuk menerangkan biar saya diam. Terus yang waktu awal itu saya angkat itu kapal kandas, karena memang sebelumnya kan ada motif kapal kandas. Nah, yang bunik juga bikin, dan juga saya penelitian di Kobain kan dulu ada, sampai ada Kobain kan berarti batik Kudus itu mengalami kejayaan pesat, tapi di era tahun 70-an mungkin sudah mengalami kepunahan. Dan waktu itu teman paguyuban saya kan ada yang dulu pernah bikin batik, itu cerita
dia sudah tidak mau batik lagi itu karena ya itu selain harga batik jatuh dengan keberadaan printing juga orang beralih ke pabrik-pabrik yang ini akhirnya kan keberadaan batik udah tenggelam dan semua orang sudah tidak ini kayak dokumentasi tentang data-data pernah maju pesatnya batik Kudus itu kayak hilang dan itu aku pernah sampai nanya-nanya ini sejarahnya motif berapa pengusaha nama cap-capnya sudah sempat tak literasi dan dulu juga sering seneng kalau penelitian bilang kadang kan dulu waktu teman-teman yang bilang di Jogja ini ada pas pameran di Keraton ada yang punya batik Kudus saya naik motor langsung lihat motret dah selesai ini tapi karena memang coraknya yang batik lama itu kan rumit, detail dan ini bagi saya pemula itu ibaratnya kan orang baru PAUD disuruh ngerjain kayak gitu ya. Orang ini yang sudah sarjana kan pasti terlalu berat. Nah, makanya saya berpikir seharusnya harus stilasi dan dengan yang lebih modern yang bisa nanti dikerjakan saya kan waktu itu ya saya nyanting sendiri di ruang tamu dan belum punya workshop dan lain-lain masih apa saya kerjakan sendiri dan itu ini apa ya karena motif yang klasik kuno itu kan filosofinya terputus gak ada maknanya makanya saya akhirnya kapal kandas ini selama 1 tahun itu saya dan kebetulan sama Pak Alfa bilang kita stilasi jadi untuk kita bikin baju nah itu saya bikin hem tapi dengan konsep stilasi itu terus tapi ini saya ada kegalauan ini motif kapal kandas itu kok pernah ada dan di sangat terkenal lah motif kapal kandas itu makanya dari sumbernya apa maka saya dari folklore saya naik ke gunung terus ketemu tokoh yang di sana yang sering di Muria di naik tinggalnya gunung sendiri, kan? Sana waktu itu ya kadang sama saudara sama ini kebetulan di Gunung Muria itu ada yang orang yang biasa tinggal di hutan Muria saya cerita-cerita apa sih yang dari sisi yang mungkin kasat mata tapi dia meyakini wah itu memang benar ada sejarah kapal kandas ini akhirnya saya sampai menunggu beliau mau mengajak ke jejak-jejak kapal kandas sampai saya 2 tahun nunggu naik ke Argo Jembangan dilihat ini kapal kandas itu masih belum ada jalan ya Mas ini jadi kayak kegalauan saya kan kapal kandas ini dulu kan orang nggak mau pakai motif kapal kandas takutnya karirnya kandas cintanya kandas tapi anggapan seperti itu ya iya tapi saya selalu merubah ke arah positif ini bahwa kapalnya kandas itu ya yang kandas di Gunung Muria itu kan bawa keberkahan bawa rempah-rempah dan salah satu yang tumbuh subur di Gunung Muria itu ada kayak buah parijoto yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, itu jadi. Tapi saya penasaran yang sosok yang tinggal di hutan di Gunung Muria itu memang benar-benar tinggal di hutan dionya. Iya, ini kadang kita tuh diketemukan tidak terduga itu sama hal-hal karena mungkin karena niat kita ini kan pas saudara saya sering naik hutan ini ada yang ini namanya Mbah Wi itu kan tinggal di hutan Muria tapi susah ditemui. Nah, pas saya naik ke sana dia tinggal waktu itu sih kan memang sering tinggal benar-benar di hutan yang kayak di gubuk kecil yang dari ranting-ranting gitu sendirian. Terus saya pas ke sana itu gampang welcome terus ini kan ngobrol-ngobrol kan udah saya rekam itu tahun 2006 ini tentang sejarah sampai detailnya ini. Nah, ngobrol-ngobrol sampai ini kan beliau memang tahu tentang kayak ibarat selok beluk tentang Gunung Muria gitu. Saya ngobrol-ngobrol ternyata masih saudara. Jadi saudara ketemu di tengah hutan itu. Jadi teman diskusi untuk salah satunya untuk kalau saya meneliti di Gunung Muria dan sampai sekarang pun kadang kalau ini dulu yang tempatnya kan ada makam-makam peninggalan kuno yang beliau rawat temukan itu dia tinggal dekat situ. Sekarang juga alhamdulillah yang dari perjalanan yang di atas air 3 rasa itu Mas.
Masih sering ke sana, Mbak? Masih sering. Masih, ya? Kadang kan saya sering diskusi dengan apa yang kearifan lokal gitu sih. Karena memang kan saya harapannya sih kan kalau saya ada suplai untuk budaya yang dikasih masukan untuk ini kearifan lokalnya Kudus, ini saya cepat untuk mengkonsepin ini ya Mas, mengkonsepin ini. Tapi karena mungkin saya belum ketemu dengan tokoh-tokoh yang mereka mensuplai, ibaratnya mensuplai tentang budaya, makanya saya seringkan kadang naik Gunung Muria, kayak misalkan ke Bulusan pun saya dulu kan datang dulu ke tempat Bulusan, terus tanya apa yang ini, apa sih Pak penjaga makam apa namanya? Juru kunci. Kayak gitu, terus kunci. Ini jadi ada kayak ini sih kepuasan batin untuk kalau kita nonton ini. Jadi sekarang kalau ini udah lama nggak kayak penelitian lagi itu kayak ada merasa sesuatu yang kurang ini kayak perlu explore lagi, apalagi kalau ada yang Mbak ini kearifan lokal yang perlu diangkat seperti ini. Dan kemudian saya juga ini sih Mas ngajar di berbagai luar Pulau Jawa, kemudian di Pekanbaru, di Chevron dulu juga saya biasanya tekankan itu kearifan lokal. Jadi saya biasanya bantu ngedesain awalnya dulu untuk dengan kearifan lokalnya apa, karena pemula ya mungkin coraknya seperti ini. Dan juga di Manado saya ngajar, sahabat saya juga dari nol sekarang jadi pengusaha besar di sana. Dan di Makassar, kemudian suami dari Makassar. Artinya keliling Indonesia ya. Dan terakhir ini saya ngembangin Maluku juga. Ini baru pengembangan di Maluku juga. Artinya dalam setahun bisa berapa kali Mbak untuk mengajar di luar Kudus lah atau di luar kota ini? Mengalir sih Mas, kan itu banyaknya yang minta sih kan gitu. Dari saya nggak pernah menawarkan, tapi mereka mungkin banyak yang minta karena dulu juga kalau yang dari Manado itu malah dulu beliau wartawan yang interview saya, jadi tertarik kan saya cerita gini sesuatu yang dari nol tidak mungkin akan jadi mungkin, dan dia terpacu itu. Kalau saya ngembangin di Manado mungkin enggak, pasti mungkin. Dan saya ngajar dari nol, dari mereka ini ngonsepin awal itu kan, alhamdulillah sekarang sudah besar dan terkenal di sana. Ini. Terjauh kemana, Pak? Kenapa? Terjauh kemana? Kalau untuk pameran sih beberapa kali di Malaysia, terus di Brunei, di Thailand, terus di Singapura, sekitar sih masih. Tapi kalau orang yang berkunjung kemarin sebelum pandemi sih dari berbagai belahan dunia sih, alhamdulillah, walaupun tempatnya pelosok ya Mas. Iya, tapi masih bisa dijangkau. Iya, masih dijangkau. Map masih nyampe. Iya. Kecuali tempat saya agak kadang-kadang nyasar Mbak. Gitu ya, daerah mana Mas terdeteksi dengan Google Map? Daerah saya itu dekat hutan. Masih Pati yang bagian utara. Wah, ini perlu dieksplor ini. Ya, pojok ya Mbak. Jadi agak kadang-kadang mapnya agak sinyalnya hilang. Jangan sampai nanti di tengah hutan terus langsung nggak bisa balik. Tapi orang sana ramah-ramah ya, bisa ditunjukin Mbak. Pasti nanti ini perlu dieksplor ini. Monggo. Kalau ada kesempatan silakan main-main ke sana. Iya ini. Kami tunggu. Badai Kudusnya jangan lupa. Siap. Muria kan ini Mas, kan wilayahnya kan tidak hanya Kudus, jadi kita bisa Pati, Jepara ya. Iya. Karena termasuk Waris Jodoh juga Pati, Jepara, Kudus. Walaupun sekarang diakui oleh Jepara. Iya, tadi ini sih kan sebenarnya kayak dulu pernah tahun berapa ya? Yang Sleman juga waktu mengakui Parijoto itu sempat heboh juga. Tapi waktu tahun berapa itu ya? Mungkin 2010-an apa 11 itu ditelepon ini pemerintah daerah sana bahwa benar Parijoto Mbak Yuli udah daftarkan hak cipta. Iya benar, dan ini terus. Nah gimana? Terus kita udah terlanjur untuk mengangkat Parijoto untuk sebagai seragam di Sleman gitu. Terus gimana solusinya gitu kan? Terus saya begini kan ide itu kan akan bisa serupa tapi dalam bentuk pasti tidak akan sama, dan dalam hak cipta itu kan segala sesuatu walaupun sudah dirubah itu bisa gitu kan, enggak
kalau sama persis tidak bisa. Jadi saya tidak usah gontok-gontokan, kan gitu. Nanti kita Pak ini, jadi mungkin ada tambahannya kalau parijoto mungkin sudah, karena saya lama udah memulai munculkan parijoto dari awal gitu kan, dan teman-teman media juga sudah tulisannya banyak sekali tentang motif-motif itu. Jadi udah dikasih ini aja tambahan khasnya sana apa, kenapa kan yang ada salak, ya udah ada parijoto salak ada apa gitu. Kombinasi. Dan alhamdulillah waktu saya kasih masukan seperti itu dan memang digunakan untuk ini, dan alhamdulillah sih banyak sekali motif-motif yang sudah saya daftarkan di Hak Cipta juga ini.